Salam pergi tak lama, maka anak muda menanyakan kepada Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Nabi Allah, tadi yang datang adalah malaikat Israel betul, tapi matanya melirik kepada saya ya Nabi Allah, buah-buah ma'aing anu salah satu target malaikat Israel alaihissalam. Cakit anak muda, ya Rasulullah, engkau kan diberikan keistimewaan oleh Allah, mampu yaitu memerintahkan makhluk, segala makhluk. Itulah salah satu mujizat engkau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya Nabi Allah Sulaiman, bawa saya oleh perintahmu apa saja yang engkau perintahkan. Kan sebut Nabi Sulaiman mampu menaklukkan segala makhluk. Angin nyapanya, jin ditaklukkan punya nama, termasuk di kanan jin. Ya, teman tak, Kanjeng Nabi Sulaiman salah satu mujizatnya sangat istimewa, mampu menaklukkan angin. Ngan baheula Kanjeng Nabi Sulaiman pernah ngalamun. Ketika ngalamun, Kanjeng Nabi Sulaiman ngomong kieu, waduh, sakieu bangsa jin aya kena aing, tapi bangsa jin banyak yang melunjak kepada bangsa manusia. Ulah nganjak bangsa jin mah, karena manusia lebih istimewa daripada jin. Jak eta Nabi Sulaiman ngalamun gitu baik. Tak lama kemudian ayat suara tambuh rupa. Hei Sulaiman, dalam kitab Manaqib Tuan Syabul Qadir ternyata ada informasi. Nabi Sulaiman, jangan pernah kau khawatirkan. Nanti di akhir zaman ada Nabi penutup namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keturunan beliau, dari zuriat beliau, Siti Fatimah, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada turunannya yang bernama Abdul Qadir. Dia adalah salah satu yang akan menaklukkan golongan bangsa jin. Mesti bedaan Pak di zaman Kanjeng Nabi Sulaiman ke. Tuan Syabul Qadir mah luar biasa, alhamdulillah. Masya Allah, bener Pak. Trio ayah santri kiai nyandet jarah. Di nama nakibna, ketika jarah ayah orai, cet orai. Orai. Ayo orai. Ku kiai ditenggeul. Hulu orai. Paeh getihan huluna. Tak lama kemudian aya asap hitam sat hilang kiai, bak santri neangan. Kiai kemana kiai? Kiai langit. Itu menentu di got. Allah. Nya ka sawah. Ka ditu Allah, ka dieu Allah. Eta santri ribut neangan kiai leungit. Nah, tak lama kemudian ya kiai datang dan menceritakan kronologis kejadian ketika dibawa oleh asap. Ternyata dibawa ke dasar lautan yang begitu dalam, dihadapkan dengan seorang raja jin di bawah dasar lautan, dibawa oleh bala tentara jin. Cak eta raja jin, kenapa Anda seorang kiai membunuh anak kami? Itu jenazah tidur di nadipan, darahnya masih ngalir hangat ke tubuh. Bahwa disangka kiai ngebunuh eta anak jin. Cak kiai, boroning kami kapanggih jeung anak jin, atau boroning kami kapanggih jeung anak tuan raja. Kami nepok ente. Itu apa buktinya menuduh saya membunuh anak tuan raja? Cak eta raja, ieu buktina bala tentara anu mawa ka dieu. Nu mawa ka dieu saksi bahwa engkau membunuh anak saya. Tidak. Kata raja, coba buktikan hai bala tentara. Ya Tuan Raja, coba lihat tongkatnya itu kiai, lihat. Ketika dilihat, ini darah apa? Ini darah bekas membunuh ular. Jangan kiai, lain anak kiai, lain anak raja. Dia mau hulu orai, hulu orai. Ya si Ahmad hulu orai. Digabung petak pae. Ya, jang eta raja jin goblok kiai. Tapi anak aing goblok, anu nyerupai wujud jadi orai. Mantap Pak lamun manggih orai hideung ulah dipaehan. Ulah, komo orai di jero kokolor. Antep eta mah. Antep eta mah. Dahsyat eta mah. Bahaya. Lamun sekali macok baru kena 9 bulan. Ya Allah ya, emang hati saseuri. Bocah, ardiun 9 bulan cenah baru. Atau renah goblok. Ya Allah ya Rabbi, ibadallah yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya kiai kagak bisa mengelak dari kejadian dia membunuh ular. Ternyata langsung dihukum mati. Diperintahkan Algojo oleh sang raja untuk memenggal kepala sang kiai. Ketika mau dipenggal, tak lama kemudian ada sosok anak muda yang begitu tampan muncul. Raja,
jangan pernah engkau macam-macam membunuh ini kiai. Ini kiai adalah salah satu murid Tuan Syekh Abdul Qadir. Bagaimana jadinya? Kalau engkau bunuh, maka Tuan Syekh Abdul Qadir akan marah dan menghancurkan kerajaan engkau. Akhirnya itu raja bingung, waduh bah, Abdul Qadir ini mah wah jadi bahaya terjadi. Akhirnya ditanyolatkeun doang di urusan mah diberi pakaian anu begitu megah dan indah, diantarkeun deui ka santri anu kumpul neangan tak kiai. Alhamdulillah, tuh karomah Tuan Syekh Abdul Qadir sangat luar biasa, masya Allah. Mantap, di antara salah satu anu mampu menaklukkan golongan bangsa jin Tuan Syekh Abdul Qadir. Anu selanjutnya ka dieu Ustaz Aan. Kamari anu kasurupan punya ada di sinteut doang. Tang. Wah, langsung pak tapi kasurupan deui. Ya Allah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nah itu ketika yaitu anak muda minta izin ingin diterbangkan oleh angin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, maka angin dipanggil, angin kesini angin, bawa ini anak muda ke negara Hindia. Dibawa itu anak muda ke negara Hindia. Tak lama kemudian malaikat Israel pun datang kembali. Ketika datang kembali memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman, aneh bin ajaib. Kenapa? Allah memberikan mandat dan perintah untuk melepaskan ruh jasad itu manusia anak muda. Ketika beliau silaturahim ke rumah yaitu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, ternyata anak muda ada di situ, sementara alamatnya ada di negara Hindia. Maka ketika itu malaikat Israel tertengah-tengah. Artinya aneh, apakah Allah ngasih alamat palsu? Kan begitu, ayo ting-ting. Alamat palsu. Tapi ternyata ketika malaikat Israel menjalankan perintah Allah harus berangkat ke negara Hindia, tak lama kemudian anak muda ada di situ dan langsung diambil ruhnya atas perintah Allah Subhanahu. Masya Allah, teman-teman orang mau bisa Pak ijazahum la yastakhiruna sata wa la yastaqdimun, nggak bakalan bisa berlari dari sebuah kematian. Nggak usah harus kita takuti, yang kita takuti bagaimana dan sejauh mana persiapan kita untuk menuju sebuah kematian. Buya mah nggak nyantai ibadah Allah menjadi bagian ahli surga Allah. Ari urang kan jelas kasugan bayi orang wasilah di dekat surga KB. Kan itu banyak. Kan ya tujuan orang hikmah hadir di dia teh supaya engke kelak di yaumil kiamah ketika melintas jembatan Siratal Mustaqim yang hanya sebesar rambut di belah tojo, tajamnya lebih daripada pedang. 1000 tahun kita nanjak, 1000 tahun kita datar, 1000 tahun kita turun baru sampai ke surga. Di bawah api neraka. Andai kata kita melintas, bayangin. Jangankan naik 1000 tahun, para naik gunung santri ngopi malulu. Lolos. Kedengar so gunung santri ya Allah, kamu 1000 tahun. Tapi jangan pernah kita pikirkan pakai logika dan akal kita yang kagak masuk dengan akal rasio kita. Tapi Nabi menjamin ketika melintas jembatan Siratal Mustaqim kalbarkil khotib, bagaikan kilat yang menyambar. Alhamdulillah, almarhum almaghfurlah Kiai Haji Buyala berserta keluarga kalbarkil khotib. Alhamdulillah, para alumnus RT pakai jelas RT nak sok agoda janda. Yang dimuliakan oleh Allah. Coba bayangin, masya Allah, suganya orang hikmah di dia kabawa ku almarhum amin diakomodirna menjadi bagian ahli surga, menang syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata nanti Pak Bapak pulang dari sini, hikmah kita, hol guru kita, Bapak termotivasi semangat ibadah, Bapak termotivasi semangat kualitas iman, maka ketika Bapak lebih semangat sampai ke surga. Andai kata nempok kian santang aya di neraka jeung ustadaan, pangangkatkeun cek Bapak bulah berat goblok. Pangangkatkeun Pak ulah keun ngerebek baenya. Pangangkatkeun sugan ku wasilah di deui. Ketika Anda mau melintas, woi, itu bukan Ustaz Endang yang dulu pernah kita yaitu hadir dan ngisi haul guru kita. Saya termotivasi semangat ibadah, saya termotivasi semangat iman saya. Maka ayo kita angkat bareng-bareng. Tolong diangkat, alhamdulillah. Maka kumpullah di dia, maka bakal kumpullah barengan di surga. Gitu ibadah Allah.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Begitupun sebaliknya, ketika saya dengan keluarga besar almarhum almarhumah, ketika mau melintas jembatan Siratal Mustaqim, ada jamaah sedang di neraka, saya melintas, goodbye jamaah. Insya Allah orang kebarengan diangkat ke surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kata Nabi, salah satu ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri. Kita ambil petik hikmah dari malam ini Pak. 3 golongan manusia yang akan terbebas dari azab kubur. Yang pertama, as-syahid. Benangkeun eta Pak. Titel orang mati pulang ke rahmatullah dalam keadaan syahid. Kalau bisa sedang ibadah, kalau bisa sedang takbiratul ihram, Allah membesarkan nama Allah. Kalau bisa sedang itikaf, kalau bisa sedang bertasbih, la ilaha illallah. Maut Pak, la yas'alullah an kulli dzambin wahidin. Enggak bakal dipertanyakan oleh Allah satu kesalahan pun semasa hidup orang di dunia. Lamun mawa kalimah di penghujung akhir hayat urang ku kalimah la ilaha illallah. Masya Allah. Mudah-mudahan orang mah ketika sakarat bisa nyebutkan la ilaha illallah. Amin ya Allah ya Rabbal. Angkat benangkeun said. Lamun bisa maker ibadah, lamun bisa maker ngaji, lamun bisa maker ngahadiran, kaceklok kacang. Keur ibadah insya sahid. Andai kata di malam misalkan maut kabehan nu hirup kula doang misalkan gimana? Misalkan Bang Santri sok laju sentimen be. Bangsa tak kaidah kurang 1000 cenah. Tenang. Andai kata pasti tergolong orang-orang yang mati syahid insya Allah ibadallah. Begitupun sebaliknya Ustaz Panderi jamaah teh heula surga karena tergolong orang-orang yang mati syahid. Ayo para alumnus, jangan pernah nyerah. Walaupun kita banyak tekanan, walaupun kita banyak himbauan, walaupun kita banyak aturan, syariat agama Allah tetap harus ditegakkan. Takbir. Begitu, ulah ditekan makin leles. Ditekanlah, aing leles, urang pre aing dakwah. Undang Allah jobeak bau. Nya, aing leles, aku dakwah di lembur. Pilu terus di lembur. Kita tebarkan syariat agama Allah, kebaikan masih banyak menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang banyak tekanan endosan. Terus perjuangan. Yang kedua, wal muazinu, orang yang mengumandangkan azan ya di musola. Udah dianggap sepele ta Pak? Korengan eta moal manggih azan kok kubur. Moal tukang azan di musola di masjid moal manggih azan kubur. Bebas tiap hari mengingatkan manusia. Pantas dalam kitab penjelasannya, ketika kita mendengar azan berkumandang, harusnya seperti di kota Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah, walaupun kita ada di bintang 4, hotel bintang 4, bintang 5, ketika azan yang berkumandang di Masjid Nabawi, Madinah, Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah, ternyata semuanya berlarian ke masjid. Horengan ke di yaumil masyar, eta jelema bakal boga kaistimewaan ti Gusti Allah. Wajahnya kal kawakib bagaikan bintang ibadallah. Lamun urang ngadenge ajan langsung lompat. Kos orang dieu lamun ngadenge ajan langsung lompat. Ka kamar. Jimaruk teh mah. Nya heula. Ya Allah ya Rabb. Lompat makan salat. Ambil air wudu. Maka kelak nanti akan diistimewakan oleh Allah. Bahkan malaikat bertanya, ma'amalukum, amalan apa saja yang kau lakukan semasa kau di dunia? Allah berikan keistimewaan.